Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program Sumut Sepekan. Program yang menyajikan berita-berita ringan, hangat, dan menarik dalam sepekan terakhir. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, berikut Sumut Sepekan spesial Lebaran selengkapnya. Menyambut Hari Raya Idul Fitri di setiap tahunnya sudah menjadi tradisi. Bahkan tidak lengkap rasanya jika tidak memiliki pernak-pernik bernuansa Lebaran. Berbagai bentuk hiasan seperti ketupat, beduk dari berbagai ukuran, lampu lampion menjadi ornamen penghias ruangan, baik di rumah, pertokoan, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya. Mau tahu bagaimana pengrajin membalut pernak-pernik mereka? Pemirsa, berikut liputannya hanya untuk Anda. Di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, terdapat salah seorang pengrajin pernak-pernik yang memproduksi dan menjual pernak-pernik bernuansa Lebaran. Lokasinya sangat strategis, mudah dijangkau bila ingin membeli pernak-pernik. Usaha pernak-pernik yang dijalankan oleh Ricky Iskandar Tore ini beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar. Di tempat usaha inilah terdapat beragam hiasan Lebaran yang nantinya akan dipasarkan ke konsumen yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun, ada hal yang menarik dari usaha yang digeluti Ricky Iskandar Tore, di mana dirinya memanfaatkan botol plastik aqua bekas sebagai bahan pembuat lampion yang kini memiliki nilai jual tinggi. Sering kita jumpai botol plastik bekas di tempat sampah. Botol tersebut menumpuk dan menambah kuantitas sampah. Nah, daripada dibuang, mending botol plastik bekas diolah kembali. Seperti yang dilakukan Ricky, ia memanfaatkan botol plastik bekas menjadi karya yang bernilai seni tinggi. Ia menyulap botol air mineral menjadi lampu hias, seolah botol mineral tersebut mirip kaca yang bersinar. Kebanyakan orang pasti beranggapan bahwa barang bekas hanyalah sampah yang tidak memiliki nilai jual sama sekali. Alhasil, barang tak terpakai tersebut langsung dibuang di tempat sampah atau berserakan di gudang rumah. Padahal, jika mau berusaha dan sedikit menggunakan daya kreativitas, barang bekas tersebut dapat menjadi barang berharga dan laku di masyarakat. Bahkan, tak sedikit bukti yang menunjukkan bahwa membuat kerajinan dari barang tak terpakai dapat menjadi sumber rezeki yang menjanjikan. Selain banyak ditemui, modal yang diperlukan untuk menekuni usaha kerajinan tangan dari barang bekas ini juga sangat kecil, namun tergantung dari daya kreativitas dan kualitasnya. Produk kerajinan tangan dari sampah tersebut dapat laku dengan harga yang mahal. Tak hanya itu, dengan menggeluti dunia bisnis tersebut, pengrajin dari barang bekas juga turut membantu Ricky untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Nah, dengan banyaknya manfaat dan potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari mengolah barang bekas menjadi kerajinan tangan, tidak ada salahnya untuk mencoba terjun ke bidang bisnis tersebut. Tak perlu memulainya dari nol. Berikut adalah bocoran cara kreatif membuat kerajinan tangan menarik berbahan dasar barang bekas. Botol bekas menjadi salah satu jenis sampah yang mudah ditemui di lingkungan masyarakat. Bahkan, botol menjadi jenis sampah yang mungkin jumlahnya paling banyak saat ini. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mencari botol bekas sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan yang menarik. Banyaknya barang bekas yang bisa didapatkan secara cuma-cuma membuat bisnis kerajinan dari barang tersebut memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Asalkan memiliki kreativitas yang mumpuni,
siapapun tentu dapat meraup pundi-pundi rupiah berlimpah dari menggeluti bisnis tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja coba merintis bisnis membuat kerajinan tangan dari barang bekas seperti contoh di atas. Karena bahannya yang terbuat dari plastik dan memiliki banyak ukuran, botol menjadi barang bekas yang cukup populer untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan. Pasalnya, botol bekas mudah untuk dibentuk dan dikreasikan menjadi karya seni atau barang praktis bernilai tinggi. Demikian juga pernak-pernik lainnya yaitu ketupat. Pernak-pernik ketupat ini bahan dasar terbuat dari karet spons ukuran tipis dan terlebih dahulu dipotong-potong memanjang sesuai ukuran yang diinginkan. Agar terlihat menyerupai aslinya, karet spons ini disemprot dengan cat air gas berwarna kuning dan hijau. Setelah itu baru dibuat ketupat. Pemilihan bahan dasar ini pun karena karet spons bahannya lembut dan mudah dibentuk. Dengan proses pengerjaan dilakukan oleh tangan terampil, maka terbentuklah ketupat yang kelihatan asli tapi palsu. Dengan berbagai ukuran, replika ketupat ini dibentuk dengan berbagai model yang tujuannya menarik hati pelanggan serta konsumen lainnya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita masih akan kembali di program Sumut Sepekan spesial Lebaran setelah yang satu ini. Tidak cukup sampai di situ, Ricky terus mengembangkan karyanya dengan membuat replika beduk takbiran mini yang juga terbuat dari berbagai ukuran. Untuk memulai pembuatan beduk sendiri, harus terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan dasarnya, seperti stik dan paralon, kemudian bahan-bahan lainnya, guna mendukung pembuatan beduk agar terlihat indah bila dipandang mata. Ricky Iskandar Tore ketika dijumpai di rumah karyanya mengatakan, usaha yang kini sedang digelutinya kurang lebih hampir 20 tahun, dimulai dengan memanfaatkan barang bekas dijadikan beragam karya yang memiliki nilai ekonomis. Hasil dari karya pernak-pernik Ricky dijual tidak hanya di kota Pematang Siantar, melainkan dijual di beberapa daerah di Sumatera Utara. Jadi kalau kita mau flashback, usaha ini lebih kurang sudah 19 tahun dari berdiri. Jadi awalnya memang usaha ini usaha yang dirintis dari barang bekas. Kemudian karena fluktuasi yang terlalu tinggi di barang bekas itu, makanya kita memanfaatkan beberapa barang yang memang masih bisa kita olah menjadi kerajinan tangan. Dari situlah ada ide, kemudian memang beberapa barang memang awalnya kita ada istilah namanya ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Awal mulanya itu kenapa bisa sampai seperti ini? Awal mulanya kita memproduksi kerajinan untuk Natal. Kemudian berlanjut kita modifikasi yang tahun lalu itu masih bisa kita ubah menjadi yang lebih bagus lagi. Nah, ternyata ada permintaan untuk Idul Fitri. Jadi setelah lebih kurang 4 tahun
Ternyata kita bikin satu prototipe untuk Idul Fitri, kemudian kita kembangkan, kita lepas untuk pemasarannya keluar, ternyata permintaannya cukup tinggi. Untuk menambah penghasilan dan dapat menutupi biaya operasional produksi, Ricky terus meningkatkan sumber dayanya untuk menunjang usaha yang diwariskan orang tua kepadanya. Ricky juga mengajak kepada orang lain agar tidak putus asa, namun tetap semangat dan bisa berkarya, serta mampu memunculkan ide-ide kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Sementara di tengah pandemi COVID-19 ini, sejumlah pedagang pernak-pernik mengalami penurunan omset penjualan, seperti halnya penjual pernak-pernik Ramadan di Kota Medan, Sumatera Utara. Sejak virus corona mewabah di Indonesia, penjualan pernak-pernik Ramadan lesu. Akibatnya, pengrajin pernak-pernik di Kota Medan, Sumatera Utara terancam bangkrut. Tidak seperti biasanya, pengrajin pernak-pernik Ramadan yang berada di Jalan Adi Sucipto Medan, Sumatera Utara ini terlihat sepi dari aktivitas jual beli. Sejumlah pernak-pernik yang didominasi hiasan berbentuk ketupat serta beduk yang dijual hanya stok lama. Munawir Alhamdani, pengrajin pernak-pernik Ramadan, mengaku dampak dari COVID-19 penjualannya sangat menurun. Bahkan tahun ini pihaknya tidak memproduksi pernak-pernik model baru, melainkan menjual barang tahun lalu yang belum habis. Tidak hanya itu, Munawir juga merumahkan pekerjanya yang berjumlah 15 orang, dan hanya ada 3 orang yang bekerja akibat dari menurun drastisnya penjualan pernak-pernik Ramadan kali ini. Setiap tahunnya kami membuat aksesoris pernak-pernik lebaran. Saat ini kami sudah menyetoki produk karena ada wabah virus corona. Jadi kami saat ini tidak produk lagi, tidak memanggil karyawan lagi, anggota-anggota lagi. Ya cuman ada apa yang adanya kami buat. Cuman inilah yang kami buat karena saat ini sudah turun dari tahun kemarin. Saat ini saya cuma bisa mendapati hasil cuma 44% dari sebelumnya. Biasanya sebelumnya itu 70%, 80%. Ini semenjak ada virus corona ini susah lah kita bilangin lagi gimana. Diharapkan pandemi COVID-19 cepat berlalu agar roda perekonomian di Indonesia kembali normal serta aktivitas jual beli bisa berjalan lancar. Ebit Masder dan Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, terima kasih masih di program Sumut Sepekan Spesial Lebaran. Di Sumatera Utara terdapat sejumlah masjid tua peninggalan masa kerajaan kesultanan dan masjid-masjid yang berdiri sejak zaman penjajahan. Untuk mengetahui informasinya, pemirsa, berikut liputannya hanya untuk Anda. Pertama, Masjid Raya Sultan Ahmad Syah di Kota Tanjung Balai. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah adalah sebuah masjid tertua peninggalan Kesultanan Asahan
yang berada di kota Tanjung Balai yang dibangun tahun 1884 dan dibangun tanpa menggunakan material semen, melainkan hanya pasir dan tanah liat. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah terletak di Jalan Masjid Kota Tanjung Balai. Masjid ini didirikan pada tahun 1884 dan selesai dibangun pada tahun 1886. Pendiri masjid ini adalah Sultan Ahmad Syah yang memerintah Kesultanan Asahan mulai 1854 hingga 1888. Ciri utama dari masjid ini adalah mempunyai ciri khas Melayu. Hal ini terlihat dari bentuk bangunannya yang berbentuk persegi panjang, seperti umumnya bangunan Melayu. Pada pinggir atapnya juga terdapat ciri khas yang menonjol, yaitu ukiran pucuk rebung. Kubah masjid tidak terletak di tengah bangunan, melainkan di bagian depan masjid. Selain itu, apabila kita melihat ke dalam masjid tersebut, terdapat juga keunikan lain, yakni tidak terdapat pilar di bagian dalam masjid. Hal ini bermakna Allah tidak memerlukan penyangga untuk berdiri, padahal pondasi dari bangunan masjid ini tidak memakai semen, melainkan pasir dan tanah liat. Keunikan lainnya terdapat pada mimbar berwarna hijau tua yang berornamen Cina. Mimbar ini didatangkan langsung oleh Sultan Ahmad Syah dari Cina. Di bagian depan mimbar terdapat kaligrafi yang bertuliskan 2 bait syair yang berisi ajaran tentang rukun khutbah Jumat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita masih akan kembali di program Sumut Sepekan spesial Lebaran setelah yang satu ini. Pada bagian belakang masjid, terdapat makam raja dan pembesar Kesultanan Asahan. Sementara di bagian depan masjid, terdapat sebuah kuburan massal, tempat bersemayamnya 73 korban yang terbunuh dalam tragedi pembantaian mengerikan pada bulan Maret 1946. Korban pada umumnya adalah keturunan Sultan Asahan. Kalau pembangunan ini sekitar kurang tahun 1890, antara 1841 dan 1894. Siapnya? Selesai 1886. Keunikan Masjid Raya ini apa ini, Pak? Dia tak mempunyai tiang di dalam induknya, dalam induk masjid. Di bagian sisi kanan masjid ini, terdapat sebuah almari kaca yang di dalamnya tersimpan sebuah Al-Quran berukuran besar yang terbuat dari kulit dengan bertintakan emas. Lalu yang kedua, Masjid Badiuzaman Surbakti di Kota Medan. Berdiri sejak tahun 1885 atau 1306 Hijriah. Masjid yang didirikan oleh salah seorang Raja Sunggal, Datuk Badiuzaman Surbakti, diberi nama dengan Masjid Raya Badiuzaman.
Masjid tua yang terletak di kawasan Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal tersebut hingga saat ini masih berdiri kokoh. Layaknya bangunan yang menggunakan material semen, padahal pembangunan masjid tersebut hanya menggunakan putih telur sebagai perekat pasir dan batu bata. Masjid ini mempunyai banyak sejarah perjuangan saat Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Memang jika dilihat dari ornamen masjid, hampir secara keseluruhan biasa saja. Di dalam masjid terdapat 4 pilar berwarna hijau sebagai penyangganya. Kemudian ada sebuah mimbar permanen yang terbuat dari batu. Kemudian masjid ini memiliki 6 buah jendela yang didominasi berwarna hijau dan kuning, identik dengan warna suku Karo dan Melayu. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid ini juga digunakan Datuk Badiuzzamman sebagai bermusyawarah dan tempat menyusun strategi perang. Datuk Badiuzzamman ini dikenal sebagai sosok yang keras dan menantang Belanda. Sebelumnya, pembangunan masjid ini ditentang oleh kolonial Belanda, sehingga material semen sengaja tidak diizinkan agar masjid tidak terbangun. Namun dengan keyakinan Datuk Badiuzzamman, bersama pengikutnya mampu mendirikan masjid dengan menggunakan putih telur sebagai perekatnya. Dan hingga kini, masjid tersebut masih berdiri kokoh dan masih digunakan warga sekitar untuk beribadah. Masjid ini didirikan oleh Raja Badiuzzamman atau Datuk Diraja Badiuzzamman Sri Indra Pahlawan Nurbakti. Masjid ini didirikan pada saat terjadinya peperangan antara Kerajaan Sunggal dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena itu maka beberapa fasilitas konstruksi bangunan juga pada saat itu juga tidak bisa maksimal. Di samping kiri dan depan masjid, terdapat sejumlah makam keluarga Datuk Badiuzzamman dan warga sekitar. Diketahui, makam dari Datuk Badiuzzamman berada di Cianjur, Kabupaten Jawa Barat, karena Datuk Badiuzzamman pada saat itu dipanggil oleh kolonial Belanda dengan maksud untuk berdamai dan berhenti berperang. Namun setelah Datuk tiba di Cianjur, dipaksa untuk meminta maaf dan menyatakan untuk tidak melawan penjajah. Namun hal tersebut ditentang oleh Datuk Badiuzzamman dan akhirnya Datuk ditahan dan diisolasi hingga akhir hayatnya. Dan yang ketiga, Masjid Al-Osmani di Medan Labuhan. Masjid Raya Al-Osmani yang terletak di Jalan Kolonel Yosudarso kilometer 17,5, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, masih terlihat kokoh berdiri meskipun sudah berusia 2 abad lebih. Masjid Raya Al-Osmani yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam sebagai Sultan ke-7 dari Kerajaan Melayu Delhi pada tahun 1854. Pertama kali didirikan dengan menggunakan bahan kayu pilihan, meski sempat terhenti pada tahun 1870 sampai 1872. Pembangunan dilanjutkan dengan menggunakan bahan bangunan permanen oleh putranya sebagai Sultan ke-8, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam. Selain terlihat menara kembar di depannya, kubah masjid dibuat dari tembaga dan kuningan berbentuk segi 8. Semakin terlihat kemegahan masjid kesultanan ini menandakan kekentalan nuansa Islam pada masa Kerajaan Melayu Delhi, di mana masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat dakwah dan penyebaran informasi kerajaan. Masjid Raya Al-Osmani menghadap ke sebelah timur membelakangi jalan raya. Bangunan masjid memiliki serambi dan ruang utama. Serambi berada di sisi timur, utara, dan selatan, di mana di setiap bagian tengahnya terdapat penampil sebagai pintu masuk. Penampil dihiasi 2 buah tiang besar bersegi 8 dengan hiasan kuncup bunga di bagian puncaknya, masing-masing berada di kiri dan kanan pintu.
Penampil dan serambi merupakan ruangan terbuka. Serambi memiliki atap sendiri yang di setiap sudutnya beratap kubah. Selain itu, masjid ini memiliki 3 pintu dari setiap serambi untuk memasuki ruangan utama. Berdiri 4 buah tiang atau soko guru yang berbentuk segi 8. Selain tiang, juga terdapat mihrab dan mimbar kedua yang disebut dikba. Keberadaan masjid ini semakin lengkap dengan adanya beduk yang usianya sudah ratusan tahun dan masih terus digunakan sebelum azan berkumandang. Menurut Badan Kenaziran Masjid, Masjid Kuning mengadopsi berbagai gaya arsitektur yang menggabungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala berdirilah Masjid Al-Utsmani di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam dengan ukuran 26 x 26 meter, berbahankan batu, yang memiliki sebuah keunikan yang dapat kita lihat hari ini, bahwa bangunan ini memiliki berbagai arsitektur. Salah satu di antaranya ada seni Eropanya, ada seni India, ada seni Timur Tengahnya, ada seni Melayu Delhinya, seni Cinanya. Selain itu, di masjid ini juga terdapat 5 makam Raja Delhi yang dikuburkan, yakni Tuanku Panglima Pasutan Raja Delhi IV, Tuanku Panglima Gandar Wahid Raja Delhi V, Sultan Amaluddin Perkasa Alam Raja Delhi VI, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Wanda Pratama dan Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah program Sumut Sepekan Spesial Lebaran. Tetap saksikan Evarina TV di rumah aja. Sayangi keluarga Anda dan tetap jaga kesehatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh pemirsa Evarina TV dimanapun berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.